Dan baiklah pemirsa, kali ini mungkin dari tes DNA Kang Ridwan dan juga seorang Lisa, kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana update persidangan dari seorang Nikita Mirzani yang setiap persidangannya selalu saja ada hal baru yang bisa diungkapkan. Selain memang mungkin fashion dari seorang Kaniki atau mungkin bagaimana gerak-geriknya. Kali ini kemarin pada saat seorang sosok Doktif hadir, ternyata makin membuat situasinya itu semakin memanas. Bahkan kita bisa melihat ya bahwa jaksa ini terkesan sempat sedikit memotong kesaksian atau hal-hal yang dibeberkan oleh seorang Doktif. Dan inilah yang dipermasalahkan oleh Nikita Mirzani ketika persidangan kemarin. Tapi kalau saya fokusnya dari outfit dari seorang Nikita Mirzani memang selalu on point ketika hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pun juga terekam dari mereka yang hadir di sana yang memang adalah fanbase dari Nikita Mirzani yang datang untuk memberikan dukungan dan juga support kepada Nikita Mirzani. Dan tentu saja sepertinya kasus ini masih atau persidangan ini masih akan terus panjang ya, dan kita juga tahu bahwa pada akhirnya majelis hakim memutuskan untuk rehat pun juga kemudian menghentikan persidangan karena dirasakan untuk seorang Nikita Mirzani dibutuhkan pengobatan. Dan sepertinya seorang Nikita Mirzani terus ingin meminta agar sidang dilanjutkan entah sampai kapan. Dan seperti apa berselengkapnya, ini dia untuk Anda. Sidang lanjutan kasus Reza Gladys melawan Nikita Mirzani kemarin berlangsung ricuh. Nikita Mirzani hadirkan 5 saksi. Salah satunya adalah sosok kontroversial dokter detektif atau yang kerap dikenal sebagai Doktif. Namun entah karena apa, kesaksian Doktif di depan majelis hakim tidak hanya dicecar pertanyaan oleh pihak jaksa penuntut umum, melainkan juga suara Doktif kerap dipotong dan ingin dihentikan jaksa penuntut umum. Pada detik-detik inilah, emosi Nikita Mirzani tersulut, sehingga adu kata dengan tensi yang tinggi di antara Nikita Mirzani dan jaksa penuntut umum pun tidak terhindarkan lagi. Dalam arti begini, jadi kita sebagai owner skincare itu seharusnya sudah rutin untuk melakukan uji lab kepada produk kita sendiri untuk mengetahui kualitas produk kita, seperti itu. Dan saya lihat Reza Gladys ini menjual produk sering dengan harga yang tidak masuk akal. Karena saya berkecimpung di... Baik, cukup. Saksi akan saya lanjutkan ya. Ketika tolong yang mulia, JPU kok maunya yang menguntungkan JPU sendiri? Biarin Doktif ini bicara. Harus fair, persidangan ini harus fair. Diam. Rupanya, suara Nikita Mirzani yang meninggi di ruang persidangan seakan membuat jaksa penuntut umum merasa malu dan tidak terima. Deretan jaksa penuntut umum ini pun segera menghampiri meja Nikita untuk beradu mulut secara langsung. Pada momen inilah, kericuhan di ruang sidang tidak bisa terbendung lagi, sehingga Nikita Mirzani terpaksa harus dikenakan kembali baju tahanan untuk dibawa keluar dari ruang persidangan. Jadi yang Doktif secarkan itu sebenarnya kasih kesempatan Doktif untuk menceritakan kronologis dari awal ya Bang Caca ya. Bagaimana seorang Reza Gladys dan Mufid ini mengejar Doktif. Itu ada runutan ceritanya, kronologisnya gitu. Sampai akhirnya digiring opini dengan angka 20 miliar dan sebagainya. Itu ada ceritanya. Gitu. Jangan nanti tiba-tiba dipotong muncul angka 20 miliar seperti itu nggak seperti itu.
sidang berlangsung ricuh. Nikita Mirzani sendiri rupanya harus menghadiri persidangan kemarin dengan kondisi yang tidak benar-benar fit. Tapi karena tidak ingin persidangannya ditunda, ibu 3 orang anak ini pun tetap berusaha sekuat tenaga untuk tetap hadir di persidangannya melawan Reza Gladys. Niki bahkan protes sampai memohon-mohon ke majelis hakim agar sidangnya tetap dilanjutkan. Yang mulia, saya masih mau sidang yang mulia. Saya nggak mau ditunda, saya bisa berobat besok. Kan besok masih Jumat. Jadi seperti saya sampaikan tadi ya, kita majelis sudah koordinasi bahwa untuk besok itu jaksa tidak bisa ya, jadi hari ini. Aku maunya besok. Saya nggak mau, Pak. Sekarang berapa? Saya mau sidang. Saya sudah lama nunggu, Pak. Kenapa sih sebenarnya? Saya masih mau sidang, Pak. Besok saja, Pak. Mau berobat besok saya. Dalam persidangannya kemarin, Nikita Mirzani rupanya ikut mengantongi sebuah bukti rekaman yang belakangan jadi viral. Konon, dalam rekaman tersebut diduga ada bukti permainan kotor di antara rival atau lawan Nikita dengan oknum pemberi keputusan. Lantas, inikah yang membuat permohonan Nikita di awal persidangan agar bukti rekaman itu diputar di ruang sidang tak bisa dipenuhi? Di sini cara melihat percuma lapor polisi yang melihat pasti tangannya lama. Kecuali saya yang dilaporin. Jadi cukup ya, silakan duduk di samping penasihat hukum. Beri saya waktu untuk memutarkan rekaman. Tidak ada kesempatan. Penasihat hukum tolong diam ya. Hari ini adalah acaranya pembuktian dari penuntut umum. Saksi sudah siap. Silakan duduk di samping penasihat hukum. Izinkan saya memutarkan yang mulia. Sekali lagi saya perintahkan untuk duduk di samping penasihat hukum. Salah satu momen di mana ruang persidangan cukup tenang karena terbawa perasaan haru, yaitu ketika Nikita Mirzani tanpa mengetahui sebelumnya kedatangan permata hati yang sangat berharga, yaitu salah satu anak laki-lakinya yang baru keluar dari rumah sakit. Nikita pun tak membuang-buang waktu yang sangat berharga tersebut untuk memeluk dan menggendong sang buah hati sambil tak kuasa menahan air mata. Bawa Arkana bukan tes apa-apa, karena kan tes api, maksudnya Arkana kan jadi saksi. Habis itu dia tuh lagi sakit, bilang bawa rumah sakit, di rumah nggak ada siapa-siapa, karena kan Aska sekolah, supir juga nganterin Aska sekolah yang lumayan jauh. Makanya mau nggak mau harus dibawa, karena di rumahnya nggak ada orang. Arka sama maminya dok. Tadi sedih, nanya mama kapan pulang, Ami kapan pulang, gitu. Tadi saya bilang, Ateu udah makan nggak nafsu makan, maunya Ami yang suapin, dan gitu ya nanti ya. Oh berarti ya. Arka minta disuapin Kak Niki ya dok ya? Kalian kan tahu kalau Niki sama anaknya gimana kan, bener-bener yang ngomong banget kayak gitu.